البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita sudah masuk di bab yang kelima, babul hathi 'ala khusyuk fi shalah, bab anjuran untuk khusyuk dalam salat. Sudah disebutkan definisi khusyuk, yaitu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati serta anggota badan. Kemudian juga disebutkan khusyuk sendiri, yaitu menghadirkan hati. Itu adalah ruhnya sholat. Itu adalah sunnah, bukan wajib. Dan dari sudah kita sebutkan tentang masalah ini. Kemudian disebutkan bahwa khusyuk sendiri tadi meliputi apa? Meliputi badan, demikian juga anggota badan, ini gerakan badan, demikian juga hati. Beliau menyebutkan yang pertama tentang anggota badan. Tidak sepantasnya seorang ketika sholat dalam keadaan berkacak pinggang, meletakkan tangannya di pinggang, ya, seperti orang sombong. Ini bukan keadaan seorang yang tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis yang kedua. Nih, yang membuat ya pendorong-pendorong, ya hadis yang ketiga, pendorong-pendorong tentang apa? Tentang khusyuk. Kalau tadi bentuk seorang ketika sholat, jangan sampai kemudian menyembuhkan diri. Berikutnya sekarang ini, ya, apabila datang kepada dia makanan, bagaimana ini? Sedang dia umpamanya dalam keadaan sangat lapar, umpamanya. Hadis bukan di sini beliau. Hadis yang ketiga, dan itu adalah hadis yang ke-224 di buku ini. Wan Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di Sahih Muslim. Ana Rasulullah, semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, mengatakan, idza quddimal asya'u, apabila dihadirkan, ya, didahulukan al-asya', yaitu makan malam, yaitu ta'amul asyi, ini makanan di waktu isya, makanan di malam hari. Fabda'u bihi, maka dahulukanlah oleh kalian dengannya. Qabla an tusallul maghrib, sebelum kalian sholat maghrib. Jadi kalau sudah dihadirkan makanan, sudah datang makanan, ya, dan datang waktu sholat maghrib, maka dahulukan makan. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Ya, demikian. Disebutkan, ya, ini adalah termasuk dari hal-hal yang mendorong kepada khusyuk. Seseorang yang dia itu menahan lapar yang sangat, kemudian dia sholat, ya, bisa menimbulkan tidak adanya kekhusyukan. Lain kalau kemudian dalam keadaan puasa di siang hari, puasa Ramadan atau yang lainnya, puasa sunnah, ya, kalau ini kan belum ada makanan, memang tidak dihadirkan makanan karena dia puasa, maka seperti ini apa? Tidak akan mengganggu khusyuk dia. Ya, demikian. Berbeda kalau dia dalam keadaan lapar dan boleh untuk makan. Benar-benar dia dalam keadaan ingin untuk makan karena sangat membutuhkan. Maka kalau sudah disediakan untuk dia makan, supaya mendukung khusyuk dia, supaya khusyuk itu bisa didapatkan. Tapi kalau kemudian diakhirkan, dia akan memikirkan makanan tersebut, makanan ini dan itu, ya, apa rasanya ini dan itu, sehingga mengganggu kekhusyukan dia. Ya, demikian disebutkan. Di sini ada beberapa, ya, permasalahan. Ketika didatangkan kepada seorang itu makanan dan situ sudah, ya, datang waktu sholat, taqdimu ta'am idza quriba ala sholat, dihadirkan makanan ketika mendekati waktu sholat. Sebenarnya mengatakan istihbab taqdimil asya', ada yang mengatakan dari ulama disukai untuk mendahulukan makan. Ya, demikian. Kemudian juga ada yang menyebutkan wujub taqdimi ta'am, ada yang mengatakan wajib. Nah, ini kan wajib ini. Nabi mengatakan dahulukan makan, ya, dahulukan makan sebelum sholat. Berarti kan fi'il amr, berarti wajib. Wala'alam lebih benar, walaupun sebagian ulama berpendapat ada yang mengatakan wajib untuk makan secara mutlak. Biasa ini pendapat Dhahiriyah, ya, Muhazzam dan semisalnya. Tapi yang benar itu adalah apa?
adalah istihbab saja. Ya. Apalagi kalau kemudian dia tidak sangat lapar, ya sholat dulu kan gitu. Sholat berjamaah, demikian juga yang lainnya. Apa yang menggiring dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi merintahkan untuk fabda'u bi, dahulukan makanan itu. Apa yang menggiring kepada dari wajib ini menjadi sunnah saja? Ya bisa ditulis, ini yang mau merubah dari wajib ini kan wajib ini. Fabda'u, dahulukan makanan itu dari sholat. Apa yang menggiring sehingga merubah ini tidak wajib menjadi sunnah saja? Di situ riwayat Amr bin Umayyah Ad-Damri radhiyallahu anhu, ya hadis Amr bin Umayyah Ad-Damri dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sebutkan oleh beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam du'iya ila shalah, Nabi diajak untuk salat. Sudah iqamat. Wa wa yahtasu min katifi syah, beliau sedang memotong-motong katif. Katif itu paha. Sekitar itu ya. Dari syah, dari kambing. Ini daging yang paling enak, itu dekat paha. Ya, banyak dagingnya. Beliau waktu itu ya sedang memotong kambing, memotong daging kambing yang mau dimakan ini. Ini sudah masak ini. Dan waktu itu beliau diajak untuk sholat. Faqama, ternyata beliau berdiri. Wa tarhasikin, beliau meletakkan pisau. Ya. Wa sholat, dan beliau sholat. Jelas, Bukhari Muslim. Jadi beliau meninggalkan makanan kemudian menuju kepada sholat. Kalau itu wajib, niscaya Nabi akan makan sampai selesai baru sholat. Paham? Inilah yang menggiring wajib itu kepada sunnah saja. Paham? Jadi demikian. Jadi kita harus menundukkan hadis-hadis yang ada. Dan tidak mungkin dari hadis itu kemudian saling berbenturan. Jadi wajib tadi, perintah tadi adalah maknanya adalah irsyad, bimbingan. Yaitu apalagi tidak lapar, ya didahulukan untuk kemudian melakukan sholat. Jadi demikian. Jadi sunnah saja, ya sunnah. Walaupun dia dalam badan lapar, kemudian ada di situ panggilan sholat berjamaah, ya sholat. Kalau bisa makan dulu ya lebih bagus, dan demikian. Kemudian bagaimana? Kalau kemudian waktunya mau habis, yuqaddamu ta'am idza khashiya khuruj waktu sholat. Dihantarkan makanan, tapi takut untuk waktu sholat itu habis. Waktu maghrib umpamanya kan cepat tuh. Demikian juga asar umpamanya, dia sudah mepet. Ya, dia baru datang umpamanya, waktunya sudah mau habis. Waktu sholat itu kemudian datang makanan, maka jawabannya adalah bagaimana untuk kemudian sholat. Ya demikian. Kalau yurakhis bidzalika tafwidhu, tidak diberikan rukhsah yang demikian itu luputnya. Ini luputnya apa? Waktu sholat itu. Jadi sholat dulu baru makan. Walaupun lapar sekali, ya sholat dulu karena waktunya sudah hampir habis. Ya itu. Dan berikutnya hadis yang keempat. Qala Allah Ta'ala wa an Abi Dzar, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ini tentang permasalahan seseorang ketika sholat kemudian didapati ya di depan dia itu ketika mau sujud debu atau mungkin ya kerikil atau semisalnya. Nah di sini secara umum adalah sahih dari Abu Dzar Al-Ghifari, ya Rasulullah lafaz nanti akan disebutkan. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum fi shalah, apabila berdiri salah seorang kalian di dalam salat, ini apabila salah seorang kalian salat, fala yamsahil hasa, nilanahi, maka jangan mengusap haso kerikil. Kita salat umpamanya mau sujud, di situ ada kerikil, jangan diusap. Jangan diusap apa? Yang di lantai itu. Ya demikian. Sampai di sini hadisnya adalah sahih. Paham? Sampai di sini lafaz ini sahih. Apabila kita sholat, ya maka jangan kita mengusap haso. Apalagi yang lain, gerakan seperti ini saja tidak sepantasnya. Untuk apa? Untuk supaya dalam badan khusyuk seorang dalam beribadah itu, kan gitu. Tidak banyak gerakan ketika sholat, sehingga walaupun di situ ada kerikil, ketika dia mau sujud ada kerikil umpamanya, maka untuk tidak diusap. Nah sampai di sini sahih. Kemudian lafaz setelahnya ini yang dhaif. Ya disebutkan setelahnya, fa inna rahmah tuwajihuhu, maka sesungguhnya, kenapa enggak boleh diusap? Karena fa inna, maka sesungguhnya rahmat itu tuwajihu, di depan dia. Nah lafaz ini dhaif. Kalau tadi untuk kemudian tidak mengusap, maka ini apa? Maka ini sahih. Adapun kemudian sebabnya karena rahmat di depan dia, maka itu dhaif.
Kenapa dhaif? Tambahan ini tadi karena situ ada rawi Abul Ahwas, rajulun majhul, seorang dia itu majhul, tidak diketahui keadaannya. Demikian juga menyendiri riwayatnya dari Imam Az-Zuhri rahimahullah taala. Ya demikian. Jadi tambahan ini dhaif. Disebutkan rawahul khamsah, ya, meriwayatkannya yang 5 bi isnadin sahih. Ibnu Hajar mengatakan sanad yang sahih. Ini Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, ya. Demikian juga Muhammad. Ini 5 dengan sanad disebutkan itu sahih. Tapi sudah kita sebut tadi, ya, dhaif tambahan apa? Sesungguhnya rahmat di depan dia itu adalah dhaif. Wa zada Ahmad, Imam Ahmad belum menambahkan wahidatan auda. Satu kali saja. Ada tambahan usap tapi satu kali saja. Auda atau tinggalkan. Ya. Disebutkan tambahan dari Imam Ahmad ini ada rawi namanya Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila. Saya hafal, hafalannya lemah. Ya, demikian. Tetapi apa? Tambahan, yakni sekali saja atau biarkan. Maka seperti ini ada penguatnya yang setelahnya ini. Ya, disebutkan riwayat setelahnya wa fi sahih, dan di dalam sahih yang disebutkan yaitu di dalam Sahih Bukhari. Yang fi sahih di sini ini dalam Sahih Bukhari, demikian juga Sahih Muslim. An Mu'aykib, dari sahabat Mu'aykib, nahu semisalnya bi ghairi ta'lil, tanpa ta'lil, ini tanpa illah, tanpa sebab. Kenapa? Karena rahmat di depannya. Ini yang ada dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim itu tidak ada tambahan ini tadi. Yaitu disebutkan oleh Imam Sunani Mu'aykib, ya namanya itu adalah Mu'aykib bin Abi Fatimah Ad-Dausi Sayyidah Badron, ya, beliau sahabat ini mengikuti perang Badar. Maka aslama qadiman di Mekah, dia masuk Islam lama, ya, di Mekah. Kemudian hijrah juga sempat ke Habasyah, ya, demikian disebutkan. Disebutkan di beberapa lafaz yang lain, ya. Lafaznya adalah la tamsah al-hasa wa anta tusolli. Ya, disebutkan demikian. Jangan kalian mengusap kerikil dan engkau dalam keadaan apa? Dalam keadaan salat. Fa in kunta la budda fa'ilan, kalau engkau tidak bisa kecuali harus melakukan fawahidah, maka sekali saja. Ya, li taswiyatil hasa, agar hasa, yakni kerikil itu dalam keadaan rata. Ya, demikian. Jadi riwayat tadi yang disebut oleh Imam Ahmad, wahidah udah, kalau tidak bisa sekali saja atau tinggalkan, itu ada penguatnya dalam sahih ini tadi. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tadi dari hadis Mu'aykib. Ya, sebagian menyebutkan lafaznya saat tadi kita sebutkan. Ada yang mengatakan juga in kunta la budda fa'ilan fa wahidah. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Kalau engkau tidak bisa, kita mau sholat, ya, banyak kerikil umpamanya, kita ingin langsung, ya, atau kemudian sujud, maka ini boleh. Tapi kalau tidak bisa, sekali saja. Ya, sekali saja untuk diusap. Ya, demikian. Jadi kesimpulannya di sini bahwa kalau kita mendapati kerikil dan sebagainya, lebih bagus untuk kita membiarkan. Kalau kita kemudian mengusap, sekali saja. Dan ini termasuk hal-hal yang mendukung kekhusyuan. Orang yang sholat jangan kemudian banyak gerakan. Kalau tidak bisa, umpamanya ada kerikil di depannya, sekali saja. Bahwa di sini hukum mengusap hasa sendiri, kerikil, demikian juga mungkin pasir atau semisalnya, hukum asal adalah sebutkan dalam makruh, sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan. Ya, demikian. Apa yang menggiring? Tadi kan disebutkan. Maka biarkan, kan demikian. Apabila salah seorang kalian itu sholat, maka jangan mengusap kerikil, kan itu. Jangan, berarti larangan. Apa yang menggiring kepada makna makruh? Larangan menunjukkan haram. Tapi kenapa kita katakan makruh saja? Karena disebutkan, ya, Nabi SAW beliau melakukan gerakan ketika sholat, sebagaimana telah lewat. Seperti beliau, ya, membawa Hasan, ya, demikian juga Husain, demikian juga, ya, cucu beliau juga Umamah dan sebagainya. Ya, ini kan menunjukkan gerakan Nabi. Ketika Nabi membawa, ya, cucunya beliau seperti ini ketika sholat, berarti diperbolehkan di situ gerakan yang dia itu perlu. Dari sinilah kita katakan hukum yang mengusap dari kerikil ini adalah makruh. Sekarang bertanya, loh, ini Nabi melarang? Kita katakan tadi, ya, itu.
Yang salah demikian, di sini, semoga semoga anta.